Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Satrio dari mata kuliah Sistem Operasi di Universitas Mercubuana dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat, STMMSI. Baik, kita langsung ke pengertian. Arsitektur perangkat lunak adalah struktur-struktur yang menjadi landasan untuk menentukan keberadaan komponen-komponen perangkat lunak. Cara komponen-komponen saling berinteraksi dan organisasi komponen-komponen dalam bentuk perangkat lunak. Arsitektur sistem operasi adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Di sini arsitektur sistem operasi yang terkenal antara lain ada 5. Yang pertama, sistem monolitik. Yang kedua, sistem berlapis. Ketiga, sistem client or server. Yang keempat, ada sistem mesin maya. Dan yang terakhir ada object oriented system atau sistem berorientasi objek. Kita ke sistem monolitik yang pertama. Operasi sistem atau sistem operasi merupakan kumpulan prosedur bahwa prosedur-prosedur di dalamnya dapat saling memanggil apabila perlu. Semua layanan yang disediakan sistem operasi berisi kernel. Seluruh komponen sistem operasi berada di satu ruang alamat. Di sini terdapat kelemahan sistem monolitik. Yang pertama, karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasikan, maka pengujian dan penghilangan kesalahan sulit. Namun praktik pemrograman yang berdisiplin bagus dapat mempermudah pengembangan. Kelemahan yang kedua, dalam menyediakan fasilitas pengamanan tergolong sulit. Yang ketiga, pemborosan apabila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebetulnya tidak membutuhkan semua layanan yang telah disediakan kernel tidak fleksibel. Yang keempat, mengakibatkan matinya seluruh sistem karena kekeliruan pemrograman di satu bagian kernel. Di sini ada satu keunggulan, yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena ada di suatu ruang alamat. Yang kedua, sistem berlapis. Sistem operasi ini dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Dalam hal ini, lapisan-lapisan bawah memberi layanan untuk lapisan lebih atas. Masing-masing lapisan di satu ruang alamat tersendiri. Sistem operasi berlapis yang pertama kali memakai sistem berlapis THE dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya. Sistem berlapis bertujuan untuk mengurangi implementasi sistem operasi dan kompleksitas rancangan. Tiap lapisan memiliki antarmuka dan fungsional masukan keluaran dengan dua lapisan bersebelahan dengan terdefinisi baik. Kelemahan, fungsi-fungsi sistem operasi yang harus diberikan ke masing-masing lapisan harus dilakukan secara hati-hati. Ya, dan keunggulannya yaitu sistem berlapis memiliki semua keunggulan rancangan yang modular, yaitu sistem terbagi dalam beberapa modul. Masing-masing lapisan atau modul itu dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Yang ketiga, sistem client or server. Sistem operasi ini merupakan kumpulan proses. Dalam hal ini, proses-proses dikategorikan menjadi server dan klien. Server dan klien berinteraksi saling melayani, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Di sini kelemahannya adalah layanan dilakukan secara lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck.
terdapat dua kelebihan dalam client and server, yaitu pengembangan dapat dilakukan secara modular. Yang kedua, kesalahan atau bugs di satu subsistem atau diimplementasikan sebagai satu proses tersendiri tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Yang keempat, sistem mesin maya. Awalnya struktur ini membuat seolah-olah semua pemakai mempunyai seluruh komputer sendirian. Teknik yang digunakan adalah dengan atas pemroses yang digunakan. Sistem operasi melakukan simulasi banyak mesin nyata. Mesin maya hasil simulasi digunakan pemakai. Mesin maya ini merupakan tiruan 100% atas mesin nyata. Satu pemakai diberi satu mesin maya. Semua pemakai diberi ilusi mempunyai satu mesin nyata atau maya yang sama-sama canggih. Kelemahan dari sistem mesin maya yaitu implementasi yang efisien merupakan masalah yang sulit karena sistem menjadi besar dan kompleks. Ada satu keunggulannya, yaitu memberikan fleksibilitas tinggi sehingga sampai memungkinkan sistem operasi berbeda dapat dijalankan di mesin maya berbeda oleh pemakai-pemakai yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain, implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang diinstruksikan berdasarkan paradigma objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.